Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pagi ini saya berhalangan hadir untuk kuliah offline atau secara tatap muka. Dan sekarang kita akan melaksanakan kuliah secara asinkron dan saya akan memberikan materi dengan metode PowerPoint, yaitu materinya berjudul Bank Sentral. Yang pertama adalah pengertian dari Bank Sentral. Bank sentral merupakan suatu lembaga atau institusi nasional yang memiliki mata uang di suatu negara. Di Indonesia, peran bank sentral ini diserahkan kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan dalam lembaga keuangan bank di Indonesia. Berikutnya adalah sejarah dari bank sentral di Indonesia. Secara historis, di Indonesia sendiri terdapat 3 bank yang pernah menjabat sebagai bank sentral di Indonesia. Di antaranya, The Javc Bank yang merupakan bank sentral pertama di negara Indonesia. Yang kedua adalah Bank Indonesia atau BNI. Yang ketiga adalah nasionalisasi The Javc Bank dan menunjuk BI sebagai bank sentral di Indonesia. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai tujuan dari bank sentral itu sendiri. Yang pertama adalah mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wewenang bank sentral. Wewenang bank sentral yang dimiliki oleh bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Untuk pengertian dari kebijakan moneter akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Tugas bank sentral adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang terakhir adalah pengaturan kredit atau pembiayaan. Kebijakan dari bank sentral adalah kebijakan dari bank sentral yang kita kenal dengan kebijakan moneter. Nah, tadi kan ada yang di bagian wewenang itu ada kita menetapkan kebijakan moneter atau di bank sentralnya. Nah, di ini tuh kita menjelaskan apa sih kebijakan moneter itu. Ya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk stabilisasi ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk selanjutnya, bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kita akan membahas mengenai kebijakan Bank Indonesia. Nah, dalam rangka mengendalikan inflasi, memelihara stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung stabilitas dalam sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki posisi sebagai bank sentral tidak akan pernah lepas dari kebijakan-kebijakan di dalamnya. Melalui kebijakan ini yang justru membantu bank sentral dalam mencapai tujuannya, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau yang bisa dikenal dengan open market operation. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib
cash atau rasio, yang keempat adalah kebijakan kredit ketat, yang kelima yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Sekian dari saya, itu adalah penjelasan dari saya. Apabila ada yang sulit dimengerti atau materi yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup kelas. Untuk selanjutnya, kita akan ada kuis yang melalui Quizizz, dan ini barcode-nya. Akan saya tunggu sampai nanti jam 5 sore ya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.